kehidupan berbangsa dan bernegara, peran pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Melalui pendidikan ini, kita diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, memahami hak dan kewajiban kita, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, hukum, dan demokrasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai hasil-hasil dari penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan karakter bangsa. Yuk kita simak penjelasan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Kania dengan NIM 4312401028. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan. Jadi yang pertama itu penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Pendidikan kewarganegaraan atau biasa disingkat PKN berperan penting dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, demokratis, dan tanggung jawab. Saat ini, penerapannya mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pelajar. Berikut beberapa hasil nyata dari penerapan PKN di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Penerapan pendidikan kewarganegaraan saat ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, akan pentingnya hukum dan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya orang yang tahu dan memahami hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka juga mulai sadar bahwa hidup bermasyarakat harus sesuai aturan yang berlaku, dan pelanggaran hukum bisa merugikan banyak pihak. Kesadaran ini membuat pelajar dan generasi muda lebih berhati-hati dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Yang kedua, tumbuhnya semangat toleransi dan gotong royong. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu membentuk sikap saling menghargai antar warga meskipun berbeda suku, agama, budaya, dan latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat semakin terbuka terhadap perbedaan dan lebih mudah bekerja sama. Contohnya, bisa dilihat dari kegiatan gotong royong di lingkungan, tempat tinggal, atau kerjasama dalam kegiatan sekolah. Semangat kebersamaan ini sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang memang dikenal sebagai negara keberagaman. Nah, yang kedua itu hasil penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memang sudah berjalan, tapi masih banyak kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satunya kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman dan minat siswa terhadap mata pelajaran ini. Banyak siswa menganggap PKN sebagai pelajaran yang membosankan karena penyampaian materinya cenderung menonton dan terlalu teoritis. Mereka hanya diminta menghafal isi UUD 1945, Pancasila atau undang-undang, tanpa benar-benar memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Hal ini membuat nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, atau cinta tanah air tidak benar-benar tertanam dalam diri mereka. Selain itu, kompetensi guru juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua guru memiliki kemampuan dan kreativitas dalam mengajar pendidikan kewarganegaraan secara menarik. Banyak guru yang masih terpaku pada buku teks dan metode ceramah, tanpa menggunakan pendekatan yang lebih aktif dan kontekstual. Padahal, pendidikan karakter harus ditanamkan melalui contoh, praktik langsung, dan pengalaman belajar yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi para guru juga memburuk keadaan ini. Kendala berikutnya adalah minimnya dukungan dari lingkungan luar sekolah seperti keluarga dan masyarakat. Di beberapa kasus, apa yang diajarkan di sekolah justru bertolak belakang dengan kondisi nyata di rumah atau lingkungan sosial.
Misalnya, di sekolah siswa diajarkan untuk toleran, tapi di rumah atau di media sosial mereka melihat contoh sikap kebencian, intoleransi, atau diskriminasi. Hal ini menciptakan kebingungan dan akhirnya menghambat terbentuknya karakter yang kuat. Keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, terutama di daerah pelosok atau terpencil. Sekolah-sekolah yang kurang fasilitas belajar tidak dapat menyelenggarakan kegiatan PKN yang kreatif seperti simulasi musyawarah, debat, atau kegiatan sosial. Bahkan untuk sekedar mengakses informasi terkini yang berkaitan dengan isu kewarganegaraan pun sulit dilakukan karena tidak tersedia teknologi atau koneksi internet yang memadai. Ditambah lagi, kurangnya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah terkait efektivitas pembelajaran PKN membuat banyak sekolah melaksanakan pendidikan kewarganegaraan hanya sebatas formalitas. Nah, yang ketiga itu kendala-kendala yang dihadapi. Pendidikan kewarganegaraan atau biasa disingkat PKN masih menghadapi berbagai kendala. Banyak siswa kurang tertarik karena metode pembelajaran yang membosankan dan terlalu teoritis. Kompetensi guru pun masih rendah dengan cara mengajar yang menonton dan kurang kreatif. Dukungan dari lingkungan luar seperti keluarga dan masyarakat juga minim. Bahkan sering bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Selain itu, keterbatasan fasilitas, terutama di daerah terpencil, membuat kegiatan pembelajaran menjadi kurang optimal. Kurangnya pengawasan dari pemerintah juga menyebabkan PPKN hanya dilakukan sebatas formalitas. Nah, yang keempat ini solusi mengatasi kendala. Solusi yang dapat dilakukan meliputi pelatihan guru agar lebih kreatif dan kontekstual dalam mengajar, pembaruan kurikulum, serta menyediakan fasilitas belajar yang memadai, terutama di daerah 3T. Sekolah juga perlu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai kewarganegaraan secara menarik. Terakhir, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan evaluasi agar pendidikan PKN benar-benar membentuk karakter. Jadi, kesimpulan dan sarannya adalah Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap warga negara Indonesia yang demokratis, cinta tanah air, serta sadar akan hak dan kewajiban. Di Indonesia, saat ini penerapannya sudah mulai menunjukkan hasil positif seperti meningkatnya kesadaran hukum, semangat toleransi, sikap gotong royong, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi beberapa kendala seperti metode pembelajaran yang kurang menarik, rendahnya pemahaman siswa, minimnya dukungan dari lingkungan, serta keterbatasan fasilitas di beberapa daerah. Meski begitu, dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama semua pihak, pendidikan kewarganegaraan tetap bisa menjadi sarana utama untuk menciptakan generasi yang berkarakter, kuat, dan bertanggung jawab. Sarannya, agar pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini dapat berjalan lebih optimal, perlu dilakukan berbagai langkah konkret. Pertama, guru-guru harus dibekali pelatihan agar mampu menyampaikan materi secara lebih kontekstual dan menarik. Kedua, pemerintah perlu memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan sarana, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Ketiga, sekolah perlu membangun sinergi yang kuat dengan orang tua dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Dan yang keempat, perlu adanya inovasi dalam metode pembelajaran seperti melalui proyek sosial, kegiatan lapangan, dan pemanfaatan teknologi digital agar siswa bisa belajar dengan cara yang lebih relevan dengan zaman. Dan yang tak kalah penting, masyarakat luas juga harus menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.